Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man lam yakun fihi thalathu khisalin lam yajid ta'mal iman." Barang siapa yang tidak punya 3 perkara ini, dia tidak merasakan lazatnya iman. Dia tidak bisa merasakan keistimewaannya iman. Apa 3 perkara ini? Yang pertama, ilmun yuraddu bihi jahlul jahil. Dia harus punya ilmu yang mana ilmunya tersebut bisa mengajarkan orang. Kalau ada orang tanya, dia bisa jawab. Ini ilmu yang pertama. Orang kalau sudah punya ini, dia baru bisa enak, iman ini enak, Islam ini enak. Yang pertama. Yang kedua, wa wara'un yuhjizuhu 'anil maharim. Wara' yang bisa menjaga dia daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wara' perlu. Ya, pokoknya ojo kabeh mlebu. Wis bismillah pokoknya mlebu di Indonesia kabeh halal bismillah. Tidak bisa. Nawawi an Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fil nafs wa karihta an yattali'a 'ala an-nas rawahu Muslim. Ini hadisnya cuma sedikit. Alhamdulillah kita sudah mencapai hadis ke-27. Hadis 27 ini otomatis sudah setengah ke atas daripada al-hadis al-arba'in an-Nawawi. Beliau al-Imam An-Nawas bin Sam'an termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga beliau termasuk ashabus suffah. Ashabus suffah itu ya sahabat-sahabat Nabi yang dia tidak punya tempat tinggal di rumah, tidak punya keluarga, otomatis tinggalnya mereka di masjid Nabawi dan lain sebagainya. Dan sekalian ya karena sudah tinggal di masjid, karena sekalian Nabi juga mengkaji ilmu. Mereka juga termasuk orang yang belajar dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pertama kali pondok itu ada, pertama kali universitas itu ada di pondoknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pondok itu bukan harus berupa pondok, ada tempat penginapan, enggak. Intinya pondok itu apa sih? Tempat tinggal dan untuk belajar. Dan sudah ada mulai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak marah, Nabi tidak mungkar. Bahkan Nabi ikut menjamu orang-orang ashabus suffah. Dijamu oleh Nabi Muhammad SAW. Ayo, ada berapa orang yang belum makan? Ini, saya semua, 10 orang. Semua ditarik, dijamu oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian para sahabat terheran-heran. Setiap disuguhi makanan, itu makanan yang dimakan nggak berkurang. Bahkan, kata sebagian sahabat, ini makanan kok 3 kali lebih banyak dari awal. Di awal cuma segini, di akhir 3 kali lebih banyak. Ya, ini termasuk salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat itu cintanya kuat kepada Nabi. Mereka ngelihat mukjizat itu langsung depan mata. Depan mata mereka ngelihat. Cintanya kuat, begitu hebat. Makanya kita nggak usah heran, nggak usah bingung dengan pengorbanan sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengorbankan semuanya untuk Nabi Muhammad SAW. Semua harga dirinya, hartanya, semuanya, keluarganya untuk Nabi Muhammad SAW. Loh kok bisa? Kita orang lah heran. Ya, kita orang heran. Ayo coba sampai kayak no kabeh hartanya. Habib Ali. Raya. Cintanya sama Nabi begitu hebat cintanya. Makanya mereka dijunjung tinggi. Afdhalun nas ba'dal anbiya as-sahabah. Paling utamanya manusia setelah Nabi, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau An-Nawas bin Sam'an itu meriwayatkan sekitar 17 hadis. Beliau mengatakan salah satu periwayatannya al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Al-bir, apa sih al-bir? Al-bir itu sebuah nama, sebuah kalimat untuk segala macam perbuatan baik itu dinamakan al-bir. Apapun perbuatan baik yang kita lakukan itu dinamakan al-bir. Baik secara materi dan lain sebagainya itu dinamakan tetap namanya bir. Perbuatan baik apapun namanya al-bir. Ini dalam bahasa Arab. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bir apa itu? Perbuatan baik yang mencakup dari itu semua. Husnul khuluq. Memperbagus dan memperindah daripada akhlak.
Makanya pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus itu pada zaman itu ya, moral nggak ada, akhlak nggak punya, etika bobrok, aturan apalagi. Sudah waktu-waktu itu sebelum Nabi diutus nggak ada etika, moral, akhlak, semuanya nggak ada, hancur, benar-benar hancur. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW diutus, datang wahyu yang mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan daripada akhlak. Ketika akhlak sudah tersempurnakan, akhlaknya para sahabat sudah bagus, sudah indah, baru datang wahyu lagi innama bu'itsu mu'alliman. Jadi kalimat innama bu'itsu mu'alliman itu datangnya setelah innama bu'itsu liutammima makarimal. Intinya orang di dunia ini yang pertama kali adalah kemudian baru ilmu. Tidak aratas salama fata'addab. Kalau ingin selamat dimanapun Anda berada, lazimilah adab. Beradab. Mau orang tinggi, mau orang pendek, mau orang terkenal, mau tidak terkenal, kepingin selamat, pakailah adab. Husnul khuluq, yaitu adalah berakhlak dengan akhlak yang baik, beradab dengan adab yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan al-birru syai'un hayyin. Bir itu sebetulnya ya sesuatu yang mudah. Apa sih bir itu? Cuma dua hal. Fi'lun jamil, perbuatan yang indah, wa kalamun layyin, dan omongan yang enak, yang halus, yang enak didengar. Itu sebetulnya kita di dunia ini ya dituntut itu ya, kalau tidak bisa berbuat baik, satu, jangan menyakiti. Kadang ini lisan ini bisa menyakiti orang. Menyakiti itu tidak harus pakai pukulan, bisa juga pakai lisan. Bahkan penyakit atau sakit yang dikeluarkan dari lisan itu kadang lebih terasa, lebih lama diamnya daripada pukul pakai tangan. Kalau pukul pakai tangan mungkin 1 jam sudah selesai, ya enggak? Tapi kalau pokoknya pakai lisan, fulan, tak tahu itu. Mulai A sampai Z, kena kabeh. Tersakiti hatinya. Makanya husnul khuluq fi'lun jamil wa kalamun layyin, perbuatan yang indah dan tutur kata yang bagus. Itu namanya husnul khuluq. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau belajar selama 20 tahun. 18 tahun beliau belajar tentang adab. 2 tahun beliau belajar tentang ilmu. Kata beliau, "Lapo aku 2 tahun belajar ilmu itu? Sebetulnya 20 tahun semuanya tak kayak belajar adab." Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Syafi'i ini terkenal sudah dengan adabnya, dengan akhlaknya terkenal. Ij'al adabaka dagigan wa ilmaka milhan. Kalau kita bikin roti, tepung sama garam lebih banyak mana? Tepung kan? Kalau lebih banyak garam tidak ada sama. Tepung sama garam lebih banyak tepung. Jadikan adabmu itu seperti tepung yang ada di roti, dan ilmumu seperti garam yang ada di roti. Jadi cuma hanya sedikit, akhlak yang banyak, adab yang banyak, budi pekerti yang banyak. Bahkan sebagian ulama pernah menegaskan, inna ad-din kulluh, agama ini semuanya dari apa? Dari husnul khuluq, berakhlak yang baik. Orang kafir itu bisa masuk Islam bukan karena ilmu kita, karena akhlak kita. Bagaimana cara kita berhadapan dengan mereka? Bagaimana cara kita bertutur kata yang baik dengan mereka sehingga kita bisa menarik hati mereka untuk masuk ke dalam Islam. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza khusima yasmut walam yujawib. Dihina, enggak dibalas. Diajak debat, dicaci maki, diam aja. Dipukul, enggak balas. Ditarik itu ridha Nabi Muhammad SAW sampai merah leher beliau, enggak balas beliau. Akhlak beliau, adab beliau, sehingga orang melihat itu loh, ini loh adab, ini loh akhlak. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ya, pernah suatu waktu ingin bersalat berjamaah kepada Rasul SAW, ingin dapati Rasul, ternyata di depannya ada orang tua.
Wis tua Yahudi lagi, bukan orang Islam. Yahudi. Tidak didahului sama Sayyidina Ali. Diam Sayyidina Ali di belakangnya, nunggu orang tua Yahudi ini jalan di belakangnya. Wa Rasul fil masjid yusolli. Rasul jadi imam di masjid. Ketika rukuk, Rasul dapat kabar bahwasanya Sayyidina Ali di luar lagi nunggu orang Yahudi berjalan di belakang. Ditunggu sama Rasul dalam rukuk. Akhlak Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Beliau tidak mendahului orang tua, tidak mendahului. Bahkan sebagian riwayat mengatakan termasuk salah satu gillatil adab, kurang ajar kalau kita membelakangi orang tua, jalan di depan mereka. Termasuk salah satu yang bisa menyebabkan gusrul umur, pendeknya umur kita, tidak barokah umur kita, sempit harta kita, jalan di depan orang tua. Masih ada. Ingat, enggak ada. Kecuali kalau orang tua kita yang nyuruh. Ya, kecuali di depan ada batu. Wis enggak usah, kita orang enggak boleh di depan. Wis ada kesandung dhisik madang kita. Ada masih ada. Sebagian orang punya pikiran pendek. Dia bilang, "Oh, enggak boleh. Orang tua itu di atas, kita di bawah. Suruh benerin genteng, ya orang tuanya suruh naik. Kita anaknya enggak boleh naik, nanti takutnya dia di atas. Orang tuanya suruh naik, enggak kurang aja." Bukan seperti itu. Ada paku di jalan, ada batu di jalan. Semua tua aja sama aku di sini. Jalan di sini. Tiba baru kita orang tua. Laisa hakad. Al-adab laisa hakad. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man lam yakun fihi thalathu khisalin lam yajid ta'mal iman." Barang siapa yang tidak punya 3 perkara ini, dia tidak merasakan lazatnya iman. Dia tidak bisa merasakan keistimewaannya iman. Apa 3 perkara ini? Yang pertama, ilmun yuraddu bihi jahlul jahil. Dia harus punya ilmu yang mana ilmunya tersebut bisa mengajarkan orang. Kalau ada orang tanya, dia bisa jawab. Ini ilmu yang pertama. Orang kalau sudah punya ini, dia baru bisa enak, iman ini enak, Islam ini enak. Yang pertama. Yang kedua, wa wara'un yuhjizuhu 'anil maharim. Wara' yang bisa menjaga dia daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wara' perlu. Ya, pokoknya ojo kabeh mlebu. Wis bismillah, pokoknya mlebu di Indonesia kabeh halal bismillah. Tidak bisa. Ya, diperlukan wara'. Oh, wara' itu berarti inti suudzon dong. Ini berarti suudzon nanti sama fulan. Bukan. Ini namanya babul ihtiyat. Pintu hati-hati. Di dalam ajaran agama juga diajarkan namanya ihtiyat. Misal, gampangannya, sampean kalau ingin muamalah sama satu orang, ingin berjual beli transaksi, ada orang mau beli tapi utang. Kira-kira kalau nggak kenal dikasih nggak? Loh, berarti suudzon dong. Harus husnudzon, kasih utang. Beli berapa kodi? 100 kodi. Utang ya, Beb. Oh ya utang. Bismillah. 100 kodi kan. 100 kodi. Puasa setahun. Lu terus jangan dikasih utang. Lu kenapa? Kita lihat kan orangnya gimana. Harus ada bukti, harus ada ini. Kita tanya nanti orang ini gimana? Jujur apa enggak? Amanah apa enggak? Masa dibilang enggak husnudzon? Enggak, ini namanya ihtiyat. Hati-hati. Ada itu istilahnya. Di syariat pun diajarkan. Begitu juga ketika makanan. Ojo muamalahnya ada ihtiyat. Ini semua pakai hati-hati. Beli barang, kita pakai tes enggak? Asli apa enggak? Ya kan? Ini barang bagus apa enggak? Asli apa enggak? KW apa enggak? Ori apa enggak? Kan kita cek. Kalau orangnya bilang ori, ini ori nih, terus kita percaya. Kadang kan enggak. Kadang sarung itu masih dipegang. Ini asli sutra. Kadang masih kita pegang. Kadang di hati itu masih ada. Oh enggak kok, asli sutra. Ya enggak? Masa itu dibilang suudzon? Itu namanya hati-hati. Supaya kita tidak ketipu, supaya kita tidak kena bohong. Ini kan hati-hati, bukan suudzon. Bukan suudzon. Ini namanya hati-hati. Begitu juga ketika kita ingin makanan atau mengkonsumsi, harus ada hati-hati. Orang kita kalau menikah aja cari perempuannya hati-hati kok. Ya kan? Masa semua perempuan kita ambil, ya enggak kan? Hati-hati. Kita cari kan, pilih yang bagus. Kenapa? Karena ada hati-hati. Jadi tadi. Wa wara'un yuhjizuhu an min maharim. Ada wara' yang bisa menjaga dia dari perbuatan yang haram. Pakaian, jangan sembarang pakaian
dicoba, dipakai, jangan. Makanya salaf itu punya pakaian-pakaian khusus tersendiri. Yang jahit tahu, orangnya tahu, pakaiannya tahu, belinya dari mana, mereka semua tahu, sehingga yang dia pakai memang benar-benar halal 100%. Ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya selalu baik, perbuatannya selalu baik. Jadi jangan heran kalau mereka itu gampang melakukan ibadah karena makannya bagus, halal. Pakaian yang dia pakai halal. Lalu kita makanan pokoknya dia ngarep bismillah. Kadang enggak tahu punya siapa. Usaha halal bismillah. Sudah haram pakai bismillah lagi. Haramnya double. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa khulukun yudari bihin nas. Suatu akhlak yang dimana dia yudari bihin nas, bisa mengajak orang, manusia. Istilahnya itu yulatifu bihin nas. Bisa mengambil hati orang dengan akhlaknya dia. Ya memang kita jangan terus ngalah, terus harus istilahnya itu jabrul khatir. Tahu jabrul khatir? Apa jabrul khatir bahasa Indonesia apa? Apa jabrul khatir? Jadi istilah ini kayak apa ya istilahnya? Apa istilahnya jabrul khatir ini? Jadi kita ini jangan dia cerita gini salah, oh iya benar kok, nanti ini benar gini. Nanti ini beda pendapat sama gini, oh iya benar ini benar. Itu kan kayak jabrul khatir. Walaupun kadang dia tidak sependapat sama dia, cuma karena kepingin nyocokin dia aja supaya asik berbicara dan lain sebagainya. Ya wis dia melak-melak cocok lah. Kayak gitu itu namanya yudari bihinas. Tapi jangan sampai menjerumuskan kita ke sesuatu yang batil. Kadang perkara yang mudah, yang remeh tidak masalah. Contoh ada sebagian perkara remeh, misalnya perkara ini tidak masalah. Tapi ada perkara yang bahaya, menjerumuskan kita, ya jangan. Nabi Muhammad SAW memang ketika ngomong sama orang baik, kalimatnya halus, kalimatnya enak didengar, jangankan dimaknain, didengar aja enak, apalagi dimaknain. Caranya Muhammad SAW. Tapi ketika ada hadapan sama orang kafir, ketika berhadapan dengan musuh-musuh Allah, tidak ada orang yang marahnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang tegernya, kuatnya, tegasnya, sekuat dan setegas Nabi Muhammad SAW. Semua diletakkan pada tempatnya. Ya kayak tadi, kembali ke adab. Ini kata Nabi 3 perkara. Siapa yang punya 3 perkara dalam kita masing-masing, maka orang tersebut mendapatkan kenikmatan iman, mendapatkan kelezatan iman. Bahkan husnul khuluq, kita punya akhlak yang baik, itu juga bisa mengeluarkan dan membersihkan rasa hasud, higid di hati kita. Jadi orang yang kita hadapin kalau dia punya hasud, punya higid, itu bisa hilang. Suatu cerita terakhir seperti ini untuk penutupan, Sayyidina Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu warḍah. Ketika ada satu orang datang masuk ke Madinah melihat Hasan, melihat keindahan Hasan, kegantengan Sayyidina Hasan, akhirnya dia timbul rasa dengki, iri. Apa kok ndak aku? Kok deh? Intilah iri lah. Orang iri kan biasa. Ndak senang dia. Dan memang ketika diteliti, ayahnya orang ini tadi ndak senang sama ayahnya Sayyidina Hasan. Ndak senang sama Sayyidina Ali. Akhirnya ya wis tepak wis. Iki Hasan anake, aku anake, tepak wis. Akhirnya dihinain orang itu. Sayyidina Hasan ini dihinain habis dihinain. Syatama, dihina, kamu ini gini. Sayyidina Hasan sakit, diam, tidak balas beliau. Sampai selesai hinanya, sudah selesai. Sudah selesai, baru Sayyidina Hasan bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wis maaf orang-orang sing model-model kayak gini nih maaf. Wa'mur bil 'urf, perintahkan dengan sesuatu yang bagus aja. Wa'rid 'anil jahilin, orang-orang yang enggak tahu, ya wis maaf biarno ya orang-orang yang enggak tahu. Sayyidina Hasan bilang kayak gitu. Orang ini kaget orang ini. Kemudian Sayyidina Hasan bilang, santai. Astagfirullah. Dibuat istighfar dia, dibuat santai, ada apa? Ada hajat apa kamu?
Mungkin kamu punya hajat yang belum terselesaikan. Ngomong curhat tuh mbak aku. Tak sampai nol apa kata Sayyidina Hasan. Curhat tuh apa? Yang bisa saya bantu apa? Kamu minta tolong apa? Mungkin ada hajat-hajatmu yang belum selesai. Saya sampaikan kata Sayyidina Hasan. Sampai segitunya akhlak. Padahal wis mari diilokno. Wis entek bersih diilokno. Nek kita orang. Mari. Oh, arek iki. Foto. Sekarang langsung di belakang status. Orang ini telah menghina fulan. Tolong dicari. Jaga perasaan ya. Jaga perasaan orang. Jaga perasaannya orang. Termasuk salah satu akhlak yang bagus, dia jaga perasaannya orang. Tapi jaga perasaan, jangan sampai menjerumuskan kita ke sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Ya kan? Kadang orang jaga perasaan, wis kabeh mau dijaga perasaan nih. Sampai maksiat pun, anak tadi maksiat wis tak pokok maksiat tuh. Iya jaga perasaan. Mari kita tobat. Tidak boleh. Ya, akhirnya kita menghalalkan maksiat tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Man ahalla ma harramallah faqad kafar. Barang siapa yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kafir. Sesuatu yang haram dihalalkan, sesuatu yang halal diharamkan, kafir. Waliyadzubillah min dzalik. Kembali ke ceritanya Sayyidina Hasan. Akhirnya Sayyidina Hasan tadi tanya, kamu ini dari Bilad Syam, dari kota Syam, dari negeri Syam. Oh ya benar, saya dari negeri Syam. Hayyak. Ya marhaban bik. Diselamatin. Dimuliakan ini tamu itu tadi, padahal mari hilang. Dimuliakan, ahlan wa sahlan. Sampai orang itu jadi malu. Malu, benar-benar malu. Akhirnya apa? Akhirnya minta maaf sama Sayyidina Hasan. Yang aslinya iri dengki, akhirnya jadi cinta sama Sayyidina Hasan. Dengan akhlak. Ya, jangan ngilakno terus balas. Kon ngilakno sekali, ya aku iso ping loro. Kon gebuk aku sekali, iki lho, kanan kiri iso gebuk aku. Tak mari. Iya kan? Tak mari. Sayyidina Ali bin Husain ibn Hasan, Ibn Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Abidin. Ini beliau pernah satu di masjid. Dihina habis, kamu ini sarik, pencuri, jambret, gini. Dilaknat terus, dituduh sarik, dituduh pencuri, dituduh macam-macam. Kata Imam Ali, kamu kenapa? Saya kehilangan uangnya kamu yang curi, gini. Kalau nggak salah itu 1.000 dinar. 1 dinarnya itu sekitar 4/4 emas gram. 4/4 gram emas. 1 dinar. Ini 1.000 dinar. Dihina, dituduh dan sebagainya. Wis, ayo, mulai. Dibawa pulang, diambilkan uangnya. Loh, 1.000 dinar kan? Kamu butuh 1.000 dinar. Ini saya punya uang 1.000 dinar. Pulang. Orangnya yang habis ini pulang. Sampai rumahnya nyesal dia. Kenapa? Yang pertama, dia tahu yang dihina adalah Imam Ali Zainal Abidin. Yang kedua, buka pintu, duitnya ndek ngarepe. Jadi dia lupa naruh uangnya itu. Setelah dihina habis-habisan, dimaki habis-habisan depan umum. Balik itu orang tadi ke Imam Ali bin Abi Thalib, ke Imam Ali Zainal Abidin. Ya Imam, samihni, maafkan aku, minta maaf. Sebelum ente minta maaf, saya sudah maafkan ente. Akhlaknya dia. Yang kedua, ini tak balik duit, tak kembalikan duitnya. Al-afu. Nahnu qaumun, kita adalah satu kaum yang sudah mengeluarkan, tidak bisa kita ambil kembali. Kayak ludah. Sudah keluar, masa dilakukan. Al-afu. Malu orangnya. Akhirnya apa yang tumbuh? Yang timbul di hati dia apa? Cinta. Ini orang bukan sembarang orang. Mudah-mudahan sedikit dari kajian yang sudah kita bahas, mudah-mudahan bisa membersihkan hati kita semua, membalikkan hati kita yang asli yang buruk menjadi hati yang baik, amal yang buruk menjadi amal yang baik. Insyaallah akhlak kita diberikan Allah Subhanahu wa taala husnul khuluq. Insyaallah amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa afatna min fitani. Hadza minni wal 'afwa.